Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Mitsubishi Xpander Cross facelift kedua. Kalau yang pre-facelift meluncur pada tahun 2019. Yang facelift pertama meluncur di Gias 2022. Sedangkan yang saya ulas ini merupakan facelift kedua. Mobil ini dijual dalam dua tipe, yaitu manual dan CVT. Tipe yang saya ulas ini adalah CVT yang dijual dengan harga Rp364.200.000. Untuk statusnya CKD. Mobil ini ada di Mitsubishi Depot Pondok Indah. Dan jika ada yang ingin memesan, silakan menghubungi Saud dengan nomor 0813 3395 6300. Boleh datang Bapak Ibu di Depot Pondok Indah. Ketemu saya. Terima kasih. Untuk kuncinya seperti ini. Kalau kita tekan tombol buka, spion akan membuka otomatis. Kalau kita tekan tombol kunci, spion akan melipat otomatis. Untuk tipe chassis yang digunakan tentunya monocoque. Dan mobil ini masuk dalam B segment. Jadi kompetitor mobil ini adalah Suzuki XL7, Honda BR-V maupun Toyota Rush Daihatsu Terios. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Untuk tampilan depan menggunakan bahasa desain Dynamic Shield. Untuk facelift kedua, grillnya sudah menggunakan yang model terbaru. Sekilas mengingatkan Mitsubishi Triton yang model terbaru, dengan warna dasar piano black. Untuk emblem Mitsubishi menggunakan model timbul dengan warna chrome. Ada kamera depan. Pada sisi kiri kanan grill terdapat list chrome. Untuk desain bumpernya seperti ini. Pengait towing ada di sebelah kiri. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama LED, kombinasi antara dua buah proyektor sisi luar dan dua buah multi reflektor yang vertikal. Untuk lampu jauh, satu proyektor bagian dalam. DRL LED, lampu sein LED, tapi belum sequential. Untuk fog lamp depan menggunakan proyektor LED. Pada kap terdapat lettering Xpander Cross. Wiper depan menggunakan model hybrid dengan washer di bawah kap mesin. Pada kaca depan, list karet diletakkan di sisi luar. Tentunya belum terdapat fitur ADAS seperti halnya Mitsubishi X-Force. Atapnya sewarna bodi. Untuk antena menggunakan model sirip hiu. Roof rail berwarna hitam. Untuk tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Pada fender depan tentunya terdapat add-on over fender. Kalau Xpander biasa tidak ada. Yang menyambung sampai ke bagian belakang. Untuk pelek yang digunakan tetap sama dengan Xpander non-cross, yaitu alloy wheel dengan ukuran 17 inci. Tapi desainnya berbeda dengan yang non-cross. Untuk warna two tone, hitam dan polish metal. 5 baut dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia EP150.
dengan ukuran 205/55 ring 17. Rem depan menggunakan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Sedangkan untuk rem belakang menggunakan tromol. Untuk ground clearance-nya yang CVT 220 mm. Untuk spion sewarna bodi, lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Di bawah spion berwarna hitam doff. Untuk kamera ada di tangkai spion. Tentunya belum dilengkapi dengan blind spot monitoring. Untuk desain tangkainya tentunya lurus, kalau di Livina melengkung. Untuk tangkai spionnya diletakkan pada panel pintu. Semua pilar berwarna hitam doff. Di bawah jendela terdapat list chrome. Untuk tarikan garis, kalau expander turun, kalau Livina lurus dan membentuk tanda panah. Handle pintu menggunakan model tarik sewarna bodi dengan akses marki model klik. Tangki bahan bakar ada di sebelah kiri. Untuk kapasitasnya 45 liter. Untuk garnish tutup tangki dengan list chrome dan emboss expander crossfone lama merupakan aksesoris. Jadi bukan merupakan bawaan mobilnya, alias bersifat opsional. Untuk tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Untuk spoiler merupakan aksesoris, tentunya bersifat opsional, sewarna bodi dan ada finishing piano black. Ada Hammond stop lamp. Pada kaca belakang terdapat wiper belakang dengan model hybrid serta defogger. Untuk washer ada di samping Hammond stop lamp. Untuk detail pintu bagasi adalah sebagai berikut. Untuk desain tentunya berbeda dengan expander cross yang pre-facelift. Di sini ada emblem Mitsubishi serta emblem expander cross. Sejak facelift pertama, susunan emblemnya sudah vertikal dan fontnya sudah menggunakan yang model tegak. Kalau yang pre-facelift, susunan emblemnya horizontal dengan font italic. Untuk lampu belakang, tentu desainnya berbeda dengan expander cross pre-facelift. Kalau yang pre-facelift justru lebih menyerupai XM Concept. Untuk detailnya adalah sebagai berikut. Lampu malam LED bar yang ini. Untuk lampu rem LED dari sini. Lampu mundur LED. Untuk lampu sein tetap bohlam. Lampu plat nomor LED. Ini kamera mundur. Ini tombol untuk membuka pintu bagasi. Tombolnya elektris, mekanisme pembukanya manual. Pada bagian bawah, lebih tepatnya di bumper, ada finishing hitam doff dengan desain yang tersambung dengan panel pintu bagasi. Ini adalah bumpernya. Pada bagian belakang terdapat 2 titik sensor parkir. Yang dummy ini, kalau full spec, itu menjadi fog lamp belakang. Terdapat 2 buah reflektor. Untuk lubang knalpot ada di sebelah kanan. Ini pengait towing bagian belakang. Untuk ban serep tentunya menggunakan space saver
dengan pelek kaleng. Suspensi belakang menggunakan torsion beam. Sekarang saya akan membahas sistem penggeraknya. Mitsubishi Xpander Cross facelift kedua tipe CVT menggunakan mesin dengan kode 4A91. Jadi mesinnya masih sama dengan yang pre-facelift. Bahkan sama dengan Xpander non-cross yang awal-awal. Dengan kapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris, naturally aspirated, DOHC, tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi MyFact. Untuk tenaga yang dihasilkan 103,5 horsepower dan torsi yang dihasilkan 141 Nm. Untuk transmisinya, sejak facelift pertama untuk Xpander Cross menggunakan CVT. Kalau yang pre-facelift menggunakan torque converter 4 percepatan. Tentunya menggerakkan dua roda depan. Jadi untuk layout mesinnya adalah transversal. Untuk sistem kemudi tentu menggunakan electric power steering. Untuk detail ruang mesin adalah sebagai berikut: air intake, air filter, airflow meter, penempatan aki, sekring. Sudah ada cover mesin. Ini untuk mengisi oli, mengecek level oli. Ini untuk engine mounting. Ini alternator, sistem pendingin, mengisi air radiator dari sini. Ini air wiper, sistem AC, modul ABS, minyak rem. Untuk sensor oksigen tentunya tersembunyi. Untuk ruang mesin sudah dicat dan sudah ada peredam. Kap mesin sudah dicat dan sudah ada peredam. Sekarang saya akan membahas door trimnya. Untuk layout door trim sisi pengemudi seperti ini. Warnanya two tone, hitam dan burgundy, dengan detail bahan sebagai berikut: hard plastik, di sini lapis kulit. Jadi yang burgundy-nya ini lapis kulitnya. Ada silver, handle pintu berwarna chrome. Untuk armrest, lapis kulit merah burgundy dengan real stitching. Pada armrest terdapat tempat penyimpanan terbuka. Untuk power window, auto hanya ada di sisi pengemudi. Tentunya sudah naik turun. Ini untuk kunci jendela. Ini central lock. Untuk finishing motif karbon. Di sini bahan hard plastik. Pada door pocket terdapat 3 buah cup holder. Untuk speaker depan tentu menggunakan two-way yang terdiri dari speaker pada door trim, tweeter pada pilar A. Untuk scuff plate ini aksesoris. Ini tulisannya Xpander Cross dengan font lama. Di sini untuk membuka tangki bahan bakar. Dua pedal Matic, pedal gas menggunakan model menggantung. Footrest ada di sebelah sini. Ini untuk membuka kap mesin.
Ada tempat penyimpanan tertutup. Sejak improvement 2021, slot tombolnya di sini ada 4 yang terdiri dari 3 dummy. Di sini ada vehicle stability control. Ini tombol start stop. Untuk spion, baik pengaturan maupun pelipatan tentu elektrik. Untuk jok sisi pengemudi, bentuknya seperti ini. Untuk bahan, khusus tipe CVT menggunakan lapis kulit two-tone, hitam dan burgundy. Di bagian tengah ada jahitan burgundy. Untuk sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggiannya. Pengaturan jok sisi pengemudi manual 6 arah, yaitu recline, ketinggian yang sekilas mengingatkan Innova AN40, dan slide. Untuk support paha, pada posisi mengemudi saya seperti ini, jadi belum menopang secara penuh. Seatbelt sisi pengemudi menggunakan model fix. Yang baru adalah jumlah airbagnya. Ada 6 yang terdiri dari 2 airbag pilar, 2 airbag jok, serta 2 airbag depan, yaitu pengemudi dan penumpang. Tidak terdapat switch untuk menonaktifkan airbag penumpang depan. Dan ini adalah layout desain dashboard dari Mitsubishi Xpander Cross facelift kedua secara keseluruhan. Sekarang saya akan membahas setirnya. Untuk setir menggunakan model 3 palang yang sama dengan Pajero Sport terbaru maupun Mitsubishi X-Force. Sudah dilapis kulit. Ketiga palang ada finishing silver. Logo Mitsubishi-nya sudah chrome. Untuk suara klakson seperti ini. Untuk detail tombol di setir adalah sebagai berikut. Di sini untuk volume, stick track. Ini untuk switch mode. Yang di sini untuk pengatur MID. Nah, khusus varian CVT terdapat cruise control biasa. Jadi ini belum adaptif. Di sini untuk telepon, voice command, di sini ada 1 dummy tombol. Untuk finishing tombolnya semua piano black. Untuk backlightnya putih. Untuk tuas lampu belum auto. Saklar fog lamp baik depan maupun belakang terintegrasi. Di sini ada siluetnya walaupun sebenarnya belum ada fog lamp belakang. Saklar wiper sudah intermittent dengan interval waktu. Wiper belakang sudah intermittent. Pengaturan setir manual, tilt, dan teleskopik. Sekarang saya akan membahas instrumen cluster. Untuk instrumen cluster menggunakan full digital dengan layar TFT 8 inci. Saat mati menampilkan trip A, trip B, eco score, indikator servis, ada pesan peringatan, serta menampilkan odometer. Tentunya bisa mengatur kecerahan instrumen cluster dengan tombol yang ada di sebelah sini.
tampilan utama instrumen cluster yang digital seperti ini. Di sini ada kecepatan baik format analog maupun digital, suhu luar ruangan, RPM. Di bawah ada mode berkendara, indikator posisi gigi, serta odometer. Untuk layar MID terdiri dari info berkendara, baik 1 maupun 2, ada konsumsi bahan bakar real time maupun konsumsi bahan bakar rata-rata. Ada indikator Eco Drive dan Eco Score. Kemudian di sini ada Active Yaw Control, fungsinya untuk meningkatkan kestabilan pada saat bermanuver di kecepatan tinggi ataupun jalan yang licin. Info berkendara berupa jarak tempuh dengan sisa bahan bakar. Pesan peringatan. Di sini pengaturan instrumen clusternya. Tampilannya bisa seperti ini atau seperti ini. Subunit kecepatan ini fungsinya untuk menampilkan kecepatan dalam satuan lain. Dalam hal ini satuan imperialnya yaitu mile per hour. Pengingat istirahat sampai dengan 4 jam. Suara lampu sein. Yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Tentunya sudah one touch triple turn signal. Ada tombol ini yang nit seperti ini. Untuk pilihan bahasa ada Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Itali, Rusia, Portugis, Thailand, bahasa Indonesia, Turki, Arab, Ukraina, Mandarin, Vietnam, dan layar kosong. Ini pilihan satuannya, tentu bisa dibuat imperial. Ini untuk pengingat servis. Kembali ke pengaturan pabrik. Selain layar full TFT, di kiri kanan ada layar segmented berupa indikator suhu mesin dan sisa bahan bakar. Sekarang kita ke bagian kanan. Di sini ada lapis kulit dengan real stitching. Warnanya bergendi. Ini kisi AC, sisi pengemudi menutupnya ke kanan. Untuk dashboard menggunakan bahan hard plastik. Kisi AC yang ada di sini ini dummy karena tidak ada front defogger. Ini kisi AC penumpang depan. Di sini ada finishing piano black. Ada list silver. Di sini ada lapis kulit dengan warna merah bergendi. Di bawah terdapat tempat penyimpanan terbuka, ada separatornya di tengah. Untuk laci, tentunya belum soft opening. Di sini ada kotak P3K serta apar. Sekarang saya akan membahas head unitnya. Jadi untuk head unitnya sudah baru, menggunakan layar sentuh dengan ukuran 10 inci. Modelnya
floating seperti ini. Di sini ada beberapa tombol kapasitif. Ini peringatan keamanan. Ini pilihan bahasanya ada bahasa Inggris, Spanyol, Thailand, Arab, Melayu, Indonesia, dan Vietnam. Untuk tombol kapasitif yang dari sini, tombol screensaver, tampilannya seperti ini. Ini home, volume, ini untuk kamera. Di sini untuk voice command, untuk media, ini akses ke pengaturan. Kita mulai dari home screen, tampilannya seperti ini. Ada jam dan tanggal. Ini media yang sedang diputar. Di sini ada informasi berupa altimeter, kompas, pitch, roll, serta altimeter. Tentunya sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini ada telepon. Ini semua sumber. Tentunya sudah bisa web link. Ada USB, iPod. Sekarang saya akan membahas pengaturannya. Di sini bisa menyesuaikan tampilan. Di sini ada pengaturan kontras. Kemudian di sini bisa mengatur kecerahan dari head unitnya. Di sini mengatur saturasi warna. Di sini ada pengaturan brightness-nya. Ini pengaturan audio, ada equalizer. Di sini father balance. Efek suara. Ini kontrol zona. Ini ada pengaturan sistem. Ini pengaturan umum. Regional ini lebih pengaturan bahasa. Pengaturan jam. Untuk zona waktu. Ini lengkap ya. Tentunya bisa dibuat 24 jam. Ada pengingat tanggal ganjil genap. Ini interface-nya. Bip ini suara yang seperti ini. Ini wallpaper. Pengatur kecerahan tombol. Ini untuk gestur. Ini posisi mengemudi. Bisa diatur widgetnya mau seperti apa. Ini pengaturan volume untuk masing-masing fungsi. Sekarang kita ke bagian bawah. Di sini kisi AC tengah tidak bisa ditutup. Hazard. Untuk finishingnya ring chrome. Sekarang saya akan membahas AC-nya. Untuk AC menggunakan single zone digital, tapi ini belum auto climate control. Kecepatan kipas
ada 8 level. Begitu juga dengan tingkat kedinginan. Untuk pengatur arah semburan AC, kepala, kaki, kaki. Kalau yang awal-awal sampai facelift pertama, untuk expander yang non-cross, pengatur arah semburan AC-nya lengkap. Karena ini tidak ada heater, jadi untuk tampilan suhunya seperti ini. Kalau yang ada heater, dia simetris. Di sini ada tombol untuk front defogger. Kalau yang ini dummy. Ini defogger belakang untuk memaksimalkan dinginnya AC, pengatur arah semburan AC, kompresor AC. Ini ventilasi, ini untuk mematikan AC. Sekarang kita ke bagian bawah. Di sini ada wireless charging serta ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di sini ada 2 buah USB slot, yang bawah Type A, yang atas Type C. Di sini ada 12 volt power outlet. Ini shifternya. Tentunya belum shift by wire seperti yang hybrid. Tentunya sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold khusus varian CVT. Untuk finishing piano black dan terdapat list silver di kiri kanannya. Tentunya juga terdapat tempat penyimpanan terbuka baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ada 2 buah cup holder. Khusus tipe CVT, konsol boxnya model LED, dilapis kulit dengan jahitan asli. Dalamnya seperti ini. Kalau yang manual, modelnya seperti rolling door alias shutter. Sekarang saya akan membahas jok penumpang depan. Untuk jok penumpang depan, bentuknya seperti ini. Tentunya sudah dilapis kulit di varian CVT dengan warna hitam bagian tengah dan burgundy di bagian luar. Ada jahitan burgundy. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggiannya. Pengaturan jok penumpang depan manual 4 arah, yaitu recline dan slide. Di bawah jok penumpang depan terdapat laci penyimpanan dengan beban maksimal 2 kg. Ini karpetnya. Seatbelt penumpang depan menggunakan model fix. Untuk layout door trim penumpang depan seperti ini. Sekarang kita ke bagian atas. Pada pilar A, bahannya hard plastik dengan warna grey. Begitu juga dengan sisa pilarnya. Untuk plafon, warnanya grey. Sisi pengemudi mendapatkan hand grip dengan model retract. Begitu juga dengan sisi penumpang. Untuk sun visor sisi pengemudi, ada card holder. Di sini ada cetakan untuk varian yang ada vanity mirrornya. Sun visor sisi penumpang, ada card holder, vanity mirror tanpa lampu. Untuk lampu, tentunya belum dinyalakan masing-masing sisi, menggunakan bohlam.
spion tengah menggunakan day night view biasa. Sekarang saya akan membahas baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Hard plastik, tentunya ada bagian yang merah burgundy, yaitu lapis kulitnya. Yang di sini ada jahitan. Di sini ada silver, armrest, lapis kulit dengan jahitan asli. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ini power window, tentu belum auto. Untuk finishing, motif karbon. Handle pintu menggunakan chrome. Di sini bahan hard plastik. Pada door pocket baris kedua terdapat 3 buah cup holder. Untuk speaker belum menggunakan two-way. Child lock ada di sebelah sini. Di sini ada embossnya, lock. Untuk scuff plate baris kedua, ini tentunya juga merupakan aksesoris. Di sini tulisan expander cross-nya menggunakan font lama. Untuk legroom jok baris kedua, pada posisi mengemudi saya seperti ini. Ini ketika jok baris kedua digeser paling mundur. Kalau digeser paling maju, jadi sangat sempit. Untuk support pahanya seperti ini, jadi belum menopang secara penuh. Untuk ruang kepala, seperti ini. Di belakang jok pengemudi terdapat 3 buah seat pocket. Begitu juga dengan di belakang jok penumpang depan. Tentunya terdapat 2 buah USB slot. Sebelah kiri Type C, sebelah kanan Type A. Walaupun penggerak roda depan, lantainya tetap ada sedikit tonjolan. Untuk layout door trim penumpang baris kedua sebelah kiri seperti ini. Hand grip baris kedua baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan sudah menggunakan model retract. Untuk AC belakang, kecepatan kipas ada 4 level dan menggunakan model centralized. Untuk lampunya menggunakan bohlam. Sekarang saya akan membahas jok baris keduanya. Untuk jok baris kedua bentuknya seperti ini. Dengan bahan lapis kulit, warnanya two tone, hitam dan burgundy. Ada jahitan burgundy pada bagian hitamnya. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Seatbelt baris kedua, tiga-tiganya menggunakan 3 titik. Seatbelt tengah dari sini, sandaran kepala, ketiganya bisa disesuaikan ketinggian. Untuk armrest, ditarik dari sini. Sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Apakah jok baris kedua ini bisa dibuat sofa mode? Tentunya tidak bisa. Karena jok baris pertama baik pengemudi maupun penumpang paling majunya seperti ini.
Dan untuk jok baris kedua, paling rebahnya seperti ini. Jok baris kedua paling mundur sudah seperti ini. Jok baris kedua ini memiliki format lipatan 60-40. Tentunya sudah menggunakan one touch tumble. Sekarang saya akan membahas baris ketiganya. Untuk jok baris ketiga, bentuknya seperti ini. Bahan lapis kulit, two-tone, hitam dan burgundy. Seatbelt baris ketiga, dua-duanya 3 titik. Sandaran kepala baris ketiga, dua-duanya bisa disesuaikan ketinggian. Untuk format lipatan tentunya 50-50. Sekarang saya akan membahas tempat penyimpanannya. Di sebelah kanan ada tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Di bagian atas ada tempat penyimpanan terbuka serta 12 volt power outlet. Untuk power outlet hanya ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka serta cup holder bagian bawah. Yang atas hanya ada tempat penyimpanan terbuka. Hand grip baris ketiga, keduanya menggunakan model retract. Sekarang saya akan membahas ruang kakinya. Ketika jok baris kedua digeser paling mundur, tentunya tidak menyisakan ruang kaki. Dan ketika jok baris kedua digeser paling maju, seperti ini. Jadi lumayan lebih proper. Untuk support paha, tentunya tidak menopang secara penuh. Bagaimana dengan ruang kepalanya? Seperti ini. Ini posisi paling rebah. Sekarang saya akan membahas ruang bagasinya. Seperti ini. Dan ketika semua jok dilipat, seperti ini. Dan hasilnya cukup rata lantai dengan bagasi. Yang ini buku manual untuk head unit, karena untuk buku servis dan manual kendaraan sudah menggunakan aplikasi My Mitsubishi. Ada tempat penyimpanan terbuka, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Khusus di sebelah kanan, terdapat toolkit, termasuk dongkrak, serta pengait towingnya. Di bawah dek bagasi terdapat tempat penyimpanan dengan organizer. Di sini ada untuk menaik turunkan ban serep, serta ada segitiga pengaman. Sekarang saya akan membahas door trim pintu bagasi. Untuk door trim pintu bagasi menggunakan bahan hard plastik dan belum full cover. Jadi di sini masih terlihat panel bodinya. Di sini ada untuk membuka pintu bagasi dalam kondisi darurat. Baik, demikian ulasan saya mengenai Mitsubishi Xpander Cross facelift kedua tipe CVT. Terima kasih sudah menonton.